Saat ini kita akan menjemput Pastor Helver untuk memberi kita pelajaran bagi Sundown Worship. Dipersilakan. Apa kabar? Siapa yang diberkati dengan puji-pujian hari ini? Puji Tuhan. Dan sejujurnya, saya sangat diberkati melihat. Saya pikir semua hanya akan laku saja. Dan saya pikir ini puji-pujian ini hanya ya yang mudah-mudah saja. Rupanya yang senior pun ikut. Bahkan berlaku lagi ini pertama kali saya dapat senior berlaku, ya elders berlaku bersama, dan itu saya sangat rasa diberkati, gembira karena semua berpartisipasi. Terima kasih untuk Pastor Edi bersama rombongan dari gereja Telipuk dan juga gereja Country High, dan kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan. Saya rasa kalau bilang mau bagi renungan panjang yang tidak perlu 5 menit cukup sudah banget, sebab kita sudah banyak dengar kesaksian bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Baik, inilah tajuk renungan singkat ini. Alasan kenapa saya mau memuji, kenapa saya mau adakan crossroad, kenapa saya mau partisipasi dalam ini puji-pujian pada petang hari ini di gereja itu. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dulu. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Engkau menyertai sepanjang puji-pujian kami pada hari ini, dan Tuhan sudah memberkati suara, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami sehingga hari ini kami dapat gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, saat ini kami mau mengukuhkan lagi firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui lagu, kesaksian, dan puisi dan sebagainya. Sebentar tadi kami sudah dengar dengan firman Tuhan. Biarlah Bapak Engkau memurahkan hamba ini untuk menyampaikannya dan dapat dipahami, dan Roh Kudus bantu kami untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, alasanku untuk memuji. Apa tujuan saya? Sanggup, ada yang mungkin kalau gereja Lido saya rasa 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu sudah bersiap sedia dalam segala puji-pujian. Kalau gereja Telipuk, saya tahu berapa lama persiapan kamu, dan gereja Country High juga. Apa tujuan saya sudah lama-lama mau bersiap untuk puji-pujian? Efesus 5 ayat 19 sampai 20 katakan, hendaklah kamu saling menyapa dengan mazmur dan kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah, bersorak-sorailah bagi Tuhan dalam hatimu. Ucapkanlah syukur kepada Allah Bapa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus bilang ini, kalau kita baca di dalam Efesus konteks dia ataupun di pasal kelima ini, nama tajuk besarnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang dia bilang begini, hendaklah kamu saling menyapa dengan mazmur. Apa itu mazmur? Apa itu mazmur? Puisi. Wah, sepatutnya kalau kita menyapa orang, gimana sudah berpuisi tadi, bersajak? Begitu apa maksudnya? Bila jumpa sama anggota gereja mungkin di Karamusing ataupun di Walpi, saya dia beri pantun sebenarnya. Ya. Tadi kita bagi pantun, lalu dibalas dengan pantun, dan apakah begitu maksudnya? Oke. Apa itu mazmur? Ya, mazmur itu kalau kita baca buku mazmur, isinya semua tentang, bukan semua, tapi isinya adalah tentang bagaimana Tuhan membantu dalam kehidupan, bagaimana Tuhan sudah berjalan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Dalam arti kata lain, satu pujian bagi Tuhan, satu pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Itulah itu mazmur. Dan apa maksud dia menyapa dengan mazmur? Menyapa dengan mazmur berarti menyapa dengan cara yang rohani, menyapa dengan cara yang membangun kerohanian, bukan mana itu apa yang cara yang kasar. Yang sebagai anak-anak terang, pakailah mazmur, pakailah sesuatu yang membangun kerohanian. Dan puji Tuhan, pada hari ini saya rasa diberkati karena puji-pujian dan mazmur yang sudah saya betul-betul rasa masuk dalam buku mazmur hari ini. Ada sajak, ada puisi, dan itulah isi itu mazmur. Ada nyanyian, bahkan ada kesaksian.
Kalau kita lihat ada ratapan-ratapan di sana dan bagaimana Tuhan sudah membantu dalam kehidupan orang yang menulis itu buku Mazmur, semua itu saya alami pada hari ini dan saya harap apakah semua mengalami hal yang sama. Kita sebenarnya sudah masuk dalam buku Mazmur pada saat ini. Ucapkanlah syukur kepada Allah Bapa setelah segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Wah. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Apa maksud dia? Apa gunanya kita berlatih untuk bernyanyi, untuk berlaku, untuk bersyair untuk Tuhan? Nah, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 berjelaskan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Kesaksian yang kita sampaikan, puji-pujian yang kita sampaikan, apalagi syair pantun yang kita sampaikan. Biarlah itu menjadi sebuah pemberitahuan bahwa kita tidak pernah melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, walaupun simpel saja kesaksian dari Mary tadi, ada juga kesaksian yang luar biasa seperti tadi. Hal yang pagi kereta saja, tapi sebenarnya itu impact yang besar. Ya. Kalau tes saja tidak dikasih pindah itu kereta, tidak ada bisikan Roh Kudus kasih pindah itu kereta, hancur itu kereta karena dan sebagainya kesaksian. Ya, bagaimana Tuhan sudah bekerja. Mau itu perkara yang kecil, mau itu perkara yang besar, luar biasa kita alami dalam hidup kita. Mazmur bilang, biarlah kita memuji Tuhan supaya tidak melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apa sebabnya saya mau bernyanyi? Ya, dalam Christ Object Lesson halaman 336 bercakap begini. Bernyanyi adalah salah satu cara terbaik untuk memuji Tuhan. Yang pertama, kita mau puji Tuhan. Lagu-lagu pujian membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Dan hati yang penuh pujian menjadi alat yang kuat untuk memperkuatkan iman. Pada bilang, apa sebab saya mau menyanyi pujian? Kenapa saya mau nyanyi lagu pujian untuk Tuhan? Pertama, saya mau puji Tuhan. Dan kedua, saya mau bawa hati saya dekat sama Tuhan. Itulah sebabnya pada waktu kita mau mendengar firman Tuhan ada lagu istimewa. Dan lagu istimewa sebenarnya hanya istilah saja. Jangan salah kaprah, salah sangka, salah maksud tentang lagu istimewa. Lagu istimewa bukan orang yang ketika kita sampaikan itu lagu, bukan yang menyampaikan itu istimewa, tapi yang lirik yang mau disampaikan atau titik daripada itu lagu yang istimewa. Kenapa? Karena mau membawa hati lebih dekat kepada Tuhan. Dan puji-pujian juga adalah alat yang kuat untuk memperkuatkan iman. Nanti saya akan share beberapa satu cerita. Selected message halaman 121 katakan, nyanyian rohani adalah alat yang ampuh untuk menumbuhkan rasa syukur dan memperbaharui semangat kita dalam kekristenan. Kalau kita mulai sudah lemah semangat, coba bernyanyi lagu gereja, ya. Coba bernyanyi lagu LPM, itu akan buat kita lebih bersemangat. Ya, kita coba. Dan kutipan terakhir, penyanyian pujian adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengusir pengaruh-pengaruh jahat. Lagu-lagu rohani yang dinyanyikan dengan hati yang penuh iman dan pujian kepada Allah akan menghalau kekuatan-kekuatan yang berasal daripada setan. Lagu pujian adalah bukan saja pujian sama Tuhan, tapi ada kuasa di dalam lagu pujian ini ketika kita sampaikan dengan benar dan dengan dari hati. Nah, siapa sih pernah berjalan satu orang? Naik kereta kah, naik motor kah, jalan kaki? Pernah ada tantangan kalau pernah waktu malam? Siapa pernah rasa apa itu? Naik gunung Roma? Semana ada apa yang kita bikin? Lalu kita selalu Tuhan. Itulah kebiasaan kan. Satu kali waktu di masih melayani di Kalimantan, siapa yang melewat hutan penutupan Sabat.
Saya jalan jam 6, sekitar mau dekat jam 7, 6.30 mau dekat jam 7 sudah mau gelap-gelap. Dan itu anjing semua. Lain India itu anjing apa? Menggalak tuh. Itu anjing menggalak. Itu anjing pun kalau bila dia nampak saya datang senang rumah dia habis menyala. Kebetulan itu anggota pada waktu itu cerita tentang pangai. Cerita tentang pangai. Lalu saya panggil, halo, ataupun kalau stay samaan dia, saya bilang. Bila jarang tapi dia terkejut betul. Dia pikir saya seorang pangai. Saya ini si pastor, dia bilang. Si pastor telah naik pastor, dia bilang. Dan kami sampai di sana, kami tutup sabat. Dan setelah tutup sabat, kami cerita. Kenapa awak takut ketemu sama saya tadi? Kami cerita pasal pangai. Dan dari sana mulai cerita sudah yang seram-seram. Oke, sekitar jam 8, mau ke jam 8, saya sengaja stop. Sebab kalau tidak stop kan sampai jam 10 saya di sana. Lalu saya pulang. Cabaran dia adalah saya harus lewat di jembatan dan gelap. Satu orang balik rumah dan di tiang di jembatan yang awal itu, di sana sudah berdiri sudah berdorong saya. Padahal saya, oh Tuhan, bimbinglah, alhamdulillah, jadi sampai di rumah. Saya tidak tahu berapa lagu saya nyanyi sampai di rumah. Dan itu menghilangkan ketakutan saya. Dan benar saudara dan saudari, kalau kita sedang diganggu kuasa kegelapan, salah satu cara untuk menghalau itu rasa takut adalah nyanyi lagu pujian. Tetapi bukan sembarangan lagu pujian. Ya, kalau boleh kita nyanyikan lagu yang ada di hatimu. Kalau kita nyanyi lagu kontemporer, nyanyi lagi kalau ada. Jadi nyanyi lagu yang di hatimu. Dan ayat ini bilang, ia adalah satu cara efektif untuk mengusir pengaruh jahat. Nah, kenapa saya mau bernyanyi bagi Tuhan? Hari ini kita pahami karena saya mau ingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saya. Dan saya mau saksikan itu melalui pujian saya. Dan melalui kesaksian saya. Melalui pantun, melalui syair, apa saja yang dapat saya lakukan dengan suara saya. Saya mau kasih tahu orang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Dan daripada kutipan-kutipan ini kita dikasih tahu, lagu pujian sebenarnya ada kuasa. Itulah sebabnya ketika kita mau sampaikan, mari kita praktis dengan sedapat yang kita dapat. Jangan salah-salah. Kalau salah-salah bahkan kita silakan, padahal tidak ada praktis, langsung berdiri dan nyanyi. Kecuali itu lagu sudah kita tahu dari awal, sampai kita tahu sudah. Karena sebenarnya ada pengalaman pendeta waktu, bukan saya, ini pengalaman senior waktu di Kota Marudu. Mereka menghalau kuasa kegelapan. Lalu sampai di sana tidak ada lagu Elkema. Dan saya tahu apa lagu yang kita nyanyikan. Rangkap pertama selalu kita hafal rangkap pertama. Betul? Musuh rangkap kedua apa jadi? Kami. Apa yang terjadi? Itu rogon yang di dalam itu badannya kasih tertawa. Itulah sebabnya ketika kalau kita mau puji Tuhan, kita persiapkan dengan benar-benar. Dan puji Tuhan, semua yang saya dengar hari ini, secara pribadi saya nampak sudah dipersiapkan dan itu menjadi berkat buat saya secara pribadi. Dan saya harap menjadi berkat buat kita semua juga. Nah, amanat untuk kita pada Sabat ini dan seterusnya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu. Ya, keep a song in my heart. Kita semua adalah pathfinder. And once a pathfinder, always a pathfinder. Keep a song in my heart. Dan kedua, mari kita lebih memilih lagu-lagu himne dalam pujian kita. Banyakkan lagu-lagu yang memiliki arti yang benar, doktrinal dari Alkitabian. Dan yang ketiga, mari kita pupuk kesatuan di dalam hati kita. Kalau kita bernyanyi secara berkumpulan, tidak ada kesatuan, nanti kau pada suruh tenda satu orang pula kau solo tenda, tidak harmoni. Dan yang keempat, mari kita tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali dengan cara memikirkan dan menyampaikan, memberitahu kepada orang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Pelajaran kita hari ini
Simpel saja, Tuhan sudah lakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan dengan suara yang Tuhan beri sama kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.